Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 1599 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayat 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini saya beri tema, berkat bagi orang-orang yang dekat erat dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberkati. Amin. Kalau sudah perhatikan dari ayat ini, menarik saudara. Di ayat 14 sampai ayat 16, kata kepadaku, aku, ku, dan seterusnya pada ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah perkataan dari Tuhan Allah itu sendiri. Amin. Berbeda dengan ayat 1 sampai ayat 13. Itu kesaksian pemazmur dalam kehidupannya, bagaimana dia menceritakan Tuhan menjaga, melindungi dia. Saudara, menarik, ayat 14 sampai ayat 16, di sana ada kata aku, kepadaku, ku, dan seterusnya. Ini menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan sendiri yang berkata kepada kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa dekat dengan seorang tokoh politik, katakanlah gubernur, apalagi presiden. Saudara, senangnya bukan main kalau kita bisa kenal dekat dengan mereka. Betul? Kalau saudara dekat dengan para penguasa, saudara, orang mau ganggu saudara mikir dia. Betul? Pak, Bu, Bro, Sis, kalau saudara dekat dengan Tuhan, kalau saudara dekat dengan Tuhan, tidak ada satu setan pun yang berani mau ganggu saudara. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Tidak ada, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, wah, kita akan sangat mudah diserang oleh musuh-musuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita aman kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ibarat dengan gembala dengan domba. Kita aman kalau kita bersama dengan gembala kita. Karena di saat ada bahaya mengancam, gembala kita yang maju akan membela kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyendiri, kita ada dalam bahaya.
Kalau domba itu mencoba untuk mencari jalan sendiri, terpisah dengan kawanan domba yang lain, terpisah dengan gembalanya, saudara ada dalam bahaya. Kalau di hari Minggu ini, saudara tidak beribadah, saudara ada dalam bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita di hari-hari ibadah, kita ada di rumah Tuhan. Amin. Kita ada bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Karena kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, tadi saya katakan, tidak ada satu setan pun yang berani mengganggu kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang dalam ayat ini ada perkataan Tuhan di sana. Itu menandakan ada jaminan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Apa jaminan Tuhan bagi orang yang lekat, dekat, erat dengan Tuhan? Yang pertama, saudara, aku akan meluputkannya. Amin. Perhatikan ayat 14a di sana. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan apa? Meluputkannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meluputkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, kita melewati badai pandemik yang luar biasa. 2 tahun, saudara, nggak main-main, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini kita masih hidup, itu bukti penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita simak baik-baik ayat 3 sampai ayat 13, kita akan melihat bagaimana kesaksian pemazmur yang luar biasa merasakan dan mengalami langsung ketika dia ada dalam ancaman, ada dalam bahaya, tetapi Tuhan meluputkannya. Amin. Sudah perhatikan ayat sebelumnya, ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Haleluya. Kalau kita lihat ayat ini kan hal yang mustahil. Burung bisa melepaskan diri dari jerat perangkap burung. Tetapi saudara lihat, Tuhan meluputkannya. Tuhan melepaskan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sudah terkepung oleh musuh saudara. Sepertinya saudara sudah kena jerat perangkap burung itu. Di mana saudara melihat saudara dikelilingi orang-orang yang sangat membenci saudara. Orang-orang yang mau berniat membunuh saudara. Dengar baik, jangan takut. Amin. Jangan takut, sebab Tuhan akan melepaskan saudara dari jerat itu. Tuhan akan meluputkan saudara dari mara bahaya. Amin. Karena firman Tuhan ini katakan, Tuhan sendiri yang berkata, bukan saya sebagai hamba Tuhan, bukan. Firman Tuhan ini katakan, aku Tuhan akan meluputkannya. Amin. Haleluya. Kenapa Tuhan meluputkan orang itu? Karena dia dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin dekat dengan Tuhan karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita menempel erat dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita semakin giat melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dekat, lekat dengan Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita dari bahaya. Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, aku akan membentenginya dengan namaku. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, benteng adalah tempat yang aman ketika kita ada dalam bahaya musuh. Di luar benteng ada bahaya.
Di luar Tuhan, saudara dengar baik, ada bahaya. Kalau saudara menjauh dari Tuhan, di luar Tuhan ada musuh yang akan membunuh saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, musuh ini menunggu ketika saudara keluar dari benteng itu, keluar dari perlindungan Tuhan itu, saudara akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan adalah benteng yang kuat. Tuhan akan membentengi, akan melindungi saudara yang datang dekat dengan Tuhan. Amin. Makanya Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Padahal di sekelilingnya, dia dikepung oleh musuh-musuh Daud, musuh-musuh bangsa Israel. Tetapi Daud dapat hidup tenang karena dia dekat dengan Tuhan. Tuhan yang berperang ganti dia. Makanya dia tenang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita terkepung dengan masalah, persoalan, pergumulan, terkepung dengan orang-orang yang berniat jahat kepada kita, pasti kita frustasi, pasti kita stres, karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita melihat kita tidak mampu berhadapan dengan mereka, makanya kita frustasi, stres. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang bekerja buat kita. Amin. Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya. Sehingga kita aman, nyaman, tenang. Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ada di dalam Tuhan. Kita harus ada di dalam benteng itu. Supaya kita aman, tenang, nyaman, dan diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan. Aku akan membentenginya dengan namaku. Haleluya. Nama Tuhan, nama yang dahsyat, ajaib, luar biasa, penuh dengan kuasa yang heran. Di saat kita dibentengi dengan nama Tuhan yang luar biasa itu, kita tenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau hidup dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Dan rasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, aku akan menjawab doanya. Ayat 15a di sana. Bila ia berseru, berdoa kepadaku, saudara. Berseru ini bukan berdoa. Aku akan menjawab. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Doa-doa saudara Tuhan dengar. Dan Tuhan akan jawab semua doa-doa kita menurut waktu Tuhan. Haleluya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, minta apa saja kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya. Tuhan akan memberikan apa yang saudara doakan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, minta apa saja, Tuhan memberikan buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Haleluya. Tanda seseorang dekat dengan Tuhan, tandanya di mana? Dia suka berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara memiliki satu persoalan pergumulan, Tuhan mau saudara berdoa. Membangun hubungan dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin saudara dekat dengan Tuhan, itu baik buat saudara dan saya. Amin. Karena di saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mendengar doa-doa orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar, aku akan menjawab doanya. Haleluya. Yang keempat, saudara, kita belajar janji Tuhan buat kita, aku akan menyertai. Amin. Haleluya. Saudara lihat ayat 15b di sana. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Haleluya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap pesan kesetiaan.
Tuhan setia kepada kita. Sekalipun kita ada dalam masalah persoalan, mungkin karena konsekuensi kita jauh dari Tuhan, sehingga ada banyak masalah persoalan pergumulan, atau Tuhan mengizinkan itu terjadi buat kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita menyadari bahwa terkadang kita tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan karena mau mengejar target, mau mengejar berkat, mau mengejar supaya sukses dalam karir, dalam usaha dan sebagainya, sehingga kita mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, dan Tuhan izinkan kita mengalami satu persoalan pergumulan dalam hidup kita. Saudara akan melihat Tuhan tetap setia bersama dengan kita. Walaupun terkadang kita berubah setia, tapi Tuhan tetap setia bersama dengan kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita sedetik pun. Kalau Tuhan meninggalkan kita, sudah taks almarhum kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, itu bukti penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali lupa diri, tidak tahu berterima kasih. Kita seringkali lupa Tuhan. Ketika kita diberkati, lupa segalanya. Nanti sakit, bangkrut, miskin, baru ingat Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kalau manusia, kesetiaannya sering berubah, saudara. Kalau susah, wah setianya luar biasa. Di saat diberkati, berubah setia. Itulah manusia, tapi Tuhan tetap setia menyertai saudara dan saya yang adalah umat kesayangan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang dekat-lekat erat dengan Tuhan, Tuhan sertai selalu. Sehingga apapun yang dia kerjakan, lakukan, Tuhan buat dia beruntung dan berhasil. Amin. Haleluya. Yang kelima, saudara, kita belajar, aku akan memuliakannya. Haleluya. Aku akan meluputkannya dan apa? Memuliakannya. Ayat 15 di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, aku akan memuliakan, ini artinya kita ini akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Kita akan dipromosikan Tuhan. Karena saudara dan saya ini berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya manusia berdosa. Sudah selayaknya kita itu disiksa dalam api neraka yang kekal. Tetapi Tuhan datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita dari api neraka itu dengan cara menebus saudara dan saya dari dosa melalui kematiannya di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa seluruh umat manusia. Pernahkah saudara berpikir, kenapa Tuhan mau melakukan semuanya itu kepada kita manusia yang berdosa? Karena saudara dan saya, umat manusia, berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya Tuhan mau memuliakan saudara karena saudara sangat berharga, sangat berarti, sangat bernilai, sangat mulia di matanya. Haleluya. Saudara dan saya ibarat batu berlian yang ada di lumpur. Tinggal dicuci, diproses, dibentuk menjadi berlian yang sangat berharga nilainya di mata Tuhan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Yang berikut saudara yang keenam. Janji Tuhan, aku akan kenyangkan dia dengan umur panjang. Haleluya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Ini jaminan Tuhan. Salah satu berkat Tuhan bagi kita orang percaya adalah umur panjang atau lanjut usia. Dalam firman Tuhan ini merupakan jaminan Tuhan yang luar biasa di mana Tuhan akan memelihara orang-orang yang dekat dengan Tuhan sampai tua. Dia dapat melihat anak cucunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara berkat Tuhan kepada keturunan kita. Kita akan melihat anak cucu kita. Amin.
Haleluya. Ini janji Tuhan kepada kita, pegang janji Tuhan ini. Dan Tuhan akan mengenyangkan dia. Artinya saudara, Tuhan akan menyediakan segala keperluan kebutuhan kita. Makan, minum kita. Segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan jamin buat saudara yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketujuh saudara, janji Tuhan kepada kita. Aku akan perlihatkan keselamatan daripadaku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau tunjukkan kepada kita keselamatan baik itu di dunia ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita. Sekalipun mungkin kita hanya minoritas di lingkungan kita, tetapi Tuhan sanggup menyelamatkan saudara dengan persoalan pergumulan saudara. Tuhan sanggup. Amin. Itu yang pertama, saudara. Tuhan akan menyelamatkan saudara dari kepungan para musuh-musuh saudara. Yang kedua, keselamatan kekal. Yang tadi saudara selamat berhadapan dengan manusia. Yang kedua, keselamatan kekal Tuhan berikan bagi kita, orang-orang yang dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan perlihatkan, tunjukkan, demonstrasikan itu kepada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, yang dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Saya katakan, orang-orang yang Tuhan percaya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang percaya harus dekat dengan Tuhan. Harus selalu baca firman, berdoa, selalu beribadah kepada Tuhan. Itu orang percaya yang dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Apa jaminan Tuhan bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Yang pertama apa? Aku akan meluputkannya. Yang kedua, aku akan membentenginya dengan namaku. Yang ketiga, aku akan menjawab doanya. Yang keempat, aku akan menyertainya. Yang kelima, aku akan memuliakannya. Yang keenam, aku akan kenyangkan dia dengan umur panjang. Dan yang ketujuh, aku akan perlihatkan keselamatan daripadaku. Ini menjadi bagian saudara dan saya yang dekat dengan Tuhan. Tuhan berikan buat kita sekalian yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.